saya ingat sekali waktu itu saya pindah ke ruangan, saya minta ruangan kosong, saya pukul tembok di ruangan itu, saya pukul dengan keras, lalu saya bilang, "Iblis sekali-kali engkau tidak bisa mendakwa saya." Saya cuma bilang, "Lord, I thank you." Shalom pemirsa Live Channel dimanapun berada, senang sekali saya Pendeta Marcel Serang boleh berjumpa dengan saudara dalam acara yang luar biasa, apalagi kalau bukan Way Out. Karena dalam setiap masalah selalu ada jalan keluar. Dan hari ini tema kita adalah bicara tentang pengharapan seorang ibu. Perjalanan Ibu Glenna tidaklah mudah, karena anak keduanya, Ezra Goral, yang didiagnosa tuli telah menguji kekuatan, kesabaran, dan cinta seorang ibu. Ketika Ezra lahir, Ibu Glenna menghadapi momen-momen yang penuh dengan ketegangan. Bahkan hampir saja kehilangan harapan. Namun meski sempat berada di ambang kehilangan, Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa dan Ezra lahir dalam keadaan sehat, sempurna, dengan senyuman yang begitu menghangatkan hati. Langsung saja Ibu Glenna. Apa kabar Ibu? Baik, Pastor Marcel. Puji Tuhan, Puji dari Tuhan. senyumannya terlihat sukacita sekali. Wah, Tapi tadi ketika saya baca sedikit informasi ya. tentang Ibu Glenna, di balik senyuman, di balik hidup yang menjadi garam dan terang ini, ternyata ada pengalaman, ada proses kehidupan yang juga Iya. sebagai seorang ibu mungkin banyak orang di luar sana tidak kuat untuk menjalaninya. Boleh cerita sedikit tentang kesaksian Ibu Glenna? Saya tiba-tiba mengalami sesak nafas, saya penderita aritmia, di mana detak jantung saya tidak stabil sewaktu-waktu tanpa ada trigger, gitu. Jadi di dalam kondisi saya sudah dibius dan sudah dalam proses pengambilan bayi, tiba-tiba aritmia saya kambuh dan saya tidak bisa nafas. Karena tidak mungkin diberikan obat jantung saat itu, karena dokter sedang berupaya mengeluarkan bayinya dulu baru saya bisa dikasih obat. Saya sudah kolaps, mata saya sudah kabur dan nafas saya sudah nggak terasa detaknya lagi. Saya hanya melihat Ezra keluar bayi yang putih kemerah-merahan gitu. He is very handsome. Ganteng banget anak ini. Hidungnya tuh udah tinggi dari bayi, itu saya sudah cuma bisa melihat tinggi hidungnya aja waktu dia Mhm. lahir. So, setelah itu saya nggak sadar. Oke. Jadi sudah ditambahkan obat bius dan lain sebagainya. Dan ketika saya buka mata, saya sudah sedang dipakaikan gurita dan Ezra sudah dipindahkan. Saat itu saya nggak merasakan apa-apa, cuman, "Ini ada apa ya, kok saya, mengalami aritmia?" Justru pada saat dioperasi sesar gitu ya. Nggak terfokus pada Ezra, sama sekali tidak. Berjalan 1 tahun, seharusnya anak umur 1 tahun itu sudah bisa bicara, which is manggil mama, papa gitu, "Apa?" Gitu ya. Ezra enggak. Ezra nggak ngomong apa-apa, cuman meraban. Meraban tuh seperti gini, gitu. Jadi sesuka dia ngomong, tapi nggak tahu mau ngomong apa, gitu. Saya nggak curiga, sampai adiknya lahir, karena saya waktu itu tinggal di Pulau Rote, pulau paling selatan di Indonesia, nggak ada apa-apa di sana waktu itu, apalagi tahun 2003 itu jalanan juga belum bagus seperti sekarang gitu ya. Jadi ketika, adiknya lahir pun banyak tetangga keluarga mengatakan bahwa, itu mungkin memang pembawaannya lama ngomongnya gitu. Jadi saya dengerin itu. Tapi ketika adiknya lahir pun dia belum bisa bicara, bulan Desember kami ke Surabaya karena mau rencana Natalan di Jakarta, pulang kampung ke Jakarta. Terus, sampai di Surabaya saya cek dulu di Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya, waktu itu dengan Dokter Sulantari, saya ingat sekali dokter itu. Lalu divonis dan didiagnosa Ezra Tuli. Oke. Nah, saat itu I was very shocked, nggak Iya mungkin enggak iya gitu ya. iya. Pasti saya shock dan, mmm, ada suara iblis mengatakan bahwa, "Ya itulah upahmu melayani Tuhan," dan lain sebagainya gitu ya, mengikut Tuhan ya itu. Ini iblis terlalu kuat sekali mendakwa saya, karena sebelumnya saya bukan, Kristen, Oke. oke.
Jadi mendakwa dengan keputusan saya mengikut Yesus itu adalah, ya ini hadiahnya gitu. Lalu saya ingat sekali waktu itu saya pindah ke ruangan, saya minta ruangan kosong, saya pukul tembok di ruangan itu, saya pukul dengan keras, lalu saya bilang, "Iblis sekali-kali engkau tidak bisa mendakwa saya." Saya cuma bilang, "Lord, I thank you. Terima kasih buat anugerah ini. Saya tidak akan bertanya why." Itu air mata saya udah bercucuran. Saya nggak akan bertanya why, karena saya selalu dididik untuk tidak berkata mengapa atau kenapa atau why Tuhan, itu nggak boleh dalam setiap peristiwa. Tetapi saya bertanya satu pertanyaan ketika itu adalah, "What should I do?" Karena saya sudah menyiapkan nama Ezra Korah. Korah kan artinya Petrus, karang, exactly. Ya. Jadi Ezra pembawa ahli kitab yang teguh seperti karang gitu. Terus tiba-tiba secara duniawi dia lahir dengan kekurangan ini. Tapi saya nggak mikir itu, cuman saya mau ini PR saya berarti lebih daripada mendidik anak-anak saya normal, PR saya lebih. Jadi ketika itu saya langsung bilang, "What should I do?" Tapi itu dengan pemberontakan di dalam hati, bohong kalau saya tidak kecewa, Ya. itu bohong. Tetapi sebagai anak Tuhan, waktu itu saya sudah diajar, jangan pernah melihat segala sesuatu itu dengan kekecewaan dalam dirimu, karena Tuhan tidak pernah memberikan segala sesuatu itu dengan kebetulan. Itu yang saya pegang dan itu mengalahkan kekecewaan saya, kemarahan saya, penyesalan saya yang luar biasa gitu loh. Akhirnya saya mengarahkan pikiran saya waktu itu, apa yang harus saya kerjakan untuk mendidik anak tuli yang di mana saya nggak tahu bagaimana caranya. Untuk mendidik dia bicara dan kebiasaan-kebiasaan hidup kita gitu, nggak tahu saya cara gimana, jadi itulah yang menjadi fokus pertanyaan saya kepada Tuhan. Apakah mudah? Enggak, jatuh bangun, mulut hampir mau ngomong "wahai" lagi besoknya, nggak boleh, oke fokus caranya untuk ngebesarin Esra gimana, itu akhirnya yang saya lakukan dari tahun ke tahun, Wow, gitu. luar biasa. Padahal kenyataannya tentunya tidak mudah. Sangat tidak mudah, Apalagi setelah memilih untuk mengikuti Tuhan. ya Artinya memilih mengikuti Tuhan saja saya percaya banyak yang harus dikorbankan. betul. Tetapi ketika melakukan semuanya itu, ada banyak orang mungkin berpikir, "Kok kayak Tuhan jahat ya? Ya 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 Aku sudah kasih hidupku untukmu, kok ini balasannya?" ya, Nah, dalam responi kekecewaan itu, meresponi sakit hati itu, mmm. selain dengan apa yang harus aku lakukan berikutnya, apa yang Ibu lakukan? Kemudian setelah Esra, beranjak sekitar umur menjelang 5 tahun, saya kembali ke Jakarta, lalu saya mencari sekolah yang, kompeten untuk mendukung dia cepat bicara. Saya melakukan searching di Google gitu ya, mencari tahu sekolah-sekolah dan akhirnya saya putuskan waktu itu masukkan dia ke SLB bagian B, Oke. iya. Kemudian dia belajar, waktu itu ada namanya TLO, Taman Latihan Observation, itu seems seems like, kalau sekarang apa ya, di bawah TK itu, Mhm. playgroup ya. Itu wajib 2 tahun, tapi Esra lompat 1 tahun, kemudian TK-nya 3 tahun, itu wajib dijalankan. Jadi Esra telat, jadi umur 9 tahun dia baru kelas 1 SD. Nah ketika SD, sebelum saya masuk ke Esra ke SD, waktu di TLO itu saya duduk di kelas. Jadi saya ngobrol sama gurunya, saya minta tolong, saya kasih waktu duduk di kelas untuk memperhatikan bagaimana how you treat my kids gitu loh. Bagaimana Anda mengajarkan Ezra dan anak-anak lainnya. Jadi saya duduk, saya bawa kertas, saya tulis. Itu ada sekitar beberapa minggu saya di kelas. Ketika saya mendapat skema mengajarnya, saya praktekkan di rumah. Saya membuat kartu seperti handphone, kurang lebih ukurannya, itu gambar, misalnya gambar saya, ini mama gitu, ini foto, lalu ada nama, mama, lalu ini orangnya, dan ini cara ngomongnya. Jadi anak-anak itu nggak diajarin abjad, dia Mhm. diajarin gambar, tulisan, cara ngomong, paket. Jadi, oh ya ini fotonya sama kan, ini mama tulisnya, ini ngomongnya, mama. Jadi saya taruh tangannya di pipi,
Gua bilang, oh dia tahu, langsung dia tiru, tapi dengan suara di hidung karena anak tuli tidak tahu cara mengeluarkan oksigen ketika bicara. Jadi dia mengeluarkan sekaligus dengan hidung, makanya mereka sengau. Mmm. Heeh, jadi dipegang gitu, gitu. Lalu saya buka A, itu ma, gitu. Jadi, "Ma." Oke, good. Ketika ada 2 kali, mama, dia langsung, "Mama, oh mama." Wah itu Wow. saya nangis kejer. Pertama kali dia manggil saya mama. Jadi bukan hanya, Mama Ezra yang belajar, mamanya mamanya juga belajar. belajar dan berhasil. Dan banyak Luar many biasa. things in the world yang Mhm. saya buat, jadi kartunya mungkin bukan ratusan tapi ribuan saya rasa saya Wow. buat. Ibu Glenna sudah berhasil mengajarkan tentang pelajaran sekuler kepada Ezra. Ya, ya. Bagaimana seorang ibu yang takut akan Tuhan mengajarkan dan mengenalkan Tuhan kepada Ezra? Itu pertanyaan yang membuat saya dulu bingung, bagaimana mengajarkan Esa tentang Tuhan Yesus. Kebetulan waktu di Rote itu kami sering membuat KKR, ya di Pulau Rote, kebetulan kami punya radio di Pulau Rote, satu-satunya radio di Pulau Rote namanya Suara Malole. Nah di radio itulah, dari radio inilah kita bisa mengundang hamba-hamba Tuhan, bahkan sampai di luar negeri, dari Korea gitu ya, dari Afrika Selatan, waktu itu ada yang datang. Dan mereka selalu datang tumpang tangan di Esra, selalu tumpang tangan, berdoa, saya menangis dia lihat gitu. Mungkin bayangan dia, "Mama ngapain sih?" Gitu ya. Tapi kemudian karena habitusnya dia menerima, tumpangan tangan dari para hamba Tuhan, sehingga kemudian malamnya saya selalu mendidik anak-anak saya berdoa berlutut di pinggir tempat tidur, gitu. Jangan naik tempat tidur dulu, kita berlutut dulu sama-sama gitu. "Terima kasih Tuhan," dengan anak kecil, "terima kasih hari ini. Ayo siapa yang kemarin ganggu temennya atau hari ini ada yang ganggu temen nggak?" "Enggak, aku nggak bikin salah di sekolah," gitu. Jadi kita, saya encourage mereka untuk, "Ingat hari ini kamu bikin salah apa? Mama ada salah," gitu. "Mama tadi marahin Kakak, kenceng suaranya. Harusnya Mama lebih pelan, tapi bukan berarti Kakak benar. Cara Mama salah." Itu saya bilang, masih kecil mereka waktu itu. Nah Esra, tiba-tiba ketika kami berlutut di tempat tidur, dia naik ke tempat tidur dan dia taruh tangannya di kepala kami, persis seperti hamba-hamba Tuhan yang tumpang tangan ke dia. Wah itu saya nangis pastor. Oh my God, dia dengan bahasa Meraban tadi ya, "Awwatubbababah, babah, awwatubbababah," gitu. Dia tumpang tangan gitu. Nah di sini saya melihat Esra sudah kenal Tuhannya. Nah, lalu saya ambil foto Tuhan Yesus, ya saya sudah ngajarin dia bahwa, inilah Tuhan Yesus, inilah manifestasi Allah kita. Jadi karakternya Allah kita, karakternya Yesus, itu saya ajarin. Saya praktekin. Kayak pengakuan saya sama anak-anak bahwa, "Mama salah, tadi kekerasan ngomongnya, Mama udah ngebentak Kakak. Harusnya Mama lebih lembut lagi, Mama gagal. Tapi bukan berarti Kakak benar, Kakak melakukan kesalahan. Cara Mama menegur Kakak, Mama salah." Gitu. Nah ini yang membuat anak-anak belajar gitu, Esra pun belajar. Kemudian baca Alkitab, Pastor, waktu umur mereka SD itu saya sudah membuat habit baca Alkitab 5 pasal. Iya, anak-anak ini baca 5 Di pasal. saat orang lain 5 ayat, Ibu 5 5 pasal? pasal. Oke. Karena tujuan saya pertama adalah anak-anak bukan hanya mencintai firman dan, oh ternyata Tuhan bicara ini sama kita, ada loh Tuhan tulis ini. Supaya juga Esra bisa membaca dengan baik. Makin banyak dia baca, maka makin bagus Ya. pengucapannya, lafalnya. Sengaunya bisa dikurangin gitu. Jadi ada kata-kata yang sulit dia bisa belajar. Tujuan saya itu juga sih Pastor. Jadi firman Tuhan juga memulihkan anak-anak yang nggak bisa dengar, bisa Wow. bicara gitu. Amin, amin, Saya amin. membuktikannya kepada Esra. Amin. Dan Esra itu paling suka kalau kita pura-pura, aduh yang 5 pasal, kan dibagi-bagi gitu ya, 1 pasal 1 pasal 1 pasal, Esra yang 2 pasal deh, kita satu-satu gitu misalnya ya. Jadi Esra senang tuh, "Aku 2, oh baiklah," katanya itu. Terus dia semangat baca dan sampai sekarang kami baca Oke. Alkitab, eee, intinya adalah harus selesai. Jadi bukan hanya berhasil mengenalkan Tuhan kepada anak, Ya, firman kepada anak, tapi juga membuat anak-anak jatuh cinta jatuh kepada cinta sama firman Tuhan. firman. Di rumah Ibu sudah berhasil, tetapi kita harus ingat baik bahwa kita juga berhubungan dengan orang lain Iya, dalam kehidupan sosial.
pernah mengalami hal yang mungkin kurang mengenakan ketika, Ezra dengan orang di luar sana, dan apa yang Ibu coba tanamkan kepada Ezra untuk meresponi dengan benar? Karena kita nggak bisa kontrol semua yang di luar kita, tapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Ya, waktu Esra pertama kali sekolah sekuler umum biasa, jadi keluar dari SLB itu kelas 2. Karena dia sudah bisa membaca, dia sudah bisa bicara. Jadi saya tarik dia untuk sekolah umum. Ketika saya nggak akan sebutkan nama sekolahnya, ketika di sekolah Kristen itu, Esra mengalami bullying. Jadi ada anak normal yang ketika dengar Esra bicaranya sengau, terus terbata dan bagus bahasa dia tuh Indonesia baku. "Mengapa engkau menangis?" Gitu. Bukan, "Kenapa kamu nangis?" Nggak gitu dia bahasanya. "Kamu menangis, kamu berpikir apa?" Nah itu Esra gitu. Jadi karena bahasanya baku digodain sama temennya yang preman, pakai tanda kutip agak preman gitu ya. Dibilang, "Heh kamu tuli, kamu bodoh, kamu tuli, kamu budek," dan lain sebagainya gitu. Hari pertama Esra diam, hari kedua diam, dan hari ketiga, hari keberapa saya lupa, pokoknya berhari-hari karena ini kesaksian dari teman-teman sekelasnya juga. Lalu, Esra itu dikatain budak itu di depan mata dan mengganggu sedang dia menulis. Dan refleks dia pukul anak itu, sampai pelipisnya berdarah. Lalu saya peluk dia nggak mau lepas dari saya, dia nangis kencang, terus dia bilang, "Kamu Esra kenapa?" Terus dia bilang, "Aku dibully." Terus teman-teman saksi mata menceritakan, semuanya mendukung Esra. Iya memang Esra mukul, tapi Esra diganggu dari pagi kita mau masuk baris sampai menjelang pulang itu nggak berhenti anak itu godain. Mengganggu dia sampai akhirnya Esra pukul. Lalu orang tuanya datang, kayaknya kurang terima gitu, lalu saya menjelaskan, "Maaf saya tidak membela anak saya. Esra itu nggak ada cerita memukul. Berkata kasar pun dia tidak pernah, bahasanya halus sekali. Nanti Ibu dengar cara dia bicara. Kalau sampai memukul berarti itu sesuatu yang sangat 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 di luar nalar dia. Dia digodain kakak adiknya aja nggak pernah marah gitu. Nah kalau sampai memukul berarti ini sudah keterlaluan. Saya minta maaf, saya akan ganti pengobatan. Tapi tolong didik anak Ibu untuk bisa menghargai anak-anak yang saya nggak bilang dia kekurangan, karena mereka nggak mau disebut tunarungu, mereka mau disebutnya tuli. Beda tunarungu itu artinya orang yang kurang. Kalau Esra memang nggak bisa mendengar karena memang organnya nggak bisa dengar. It seems like kita pakai kacamata. Mhm, iya, Dia harus pakai alat, kita pakai kacamata. iya, What's different? Nggak ada, iya, gitu ya. iya. Nah Esra seperti itu, jadi nggak mau dibedakan dia gitu. Wow, Dan akhirnya damai sih. Cuman itu jadi pelajaran juga bahwa Esra pun juga manusia biasa ya, nggak bisa diganggu gitu. Tapi itu memang sudah keterlaluan, betul. kayak gitu. Dan Ibu juga berhasil memberikan contoh yang baik dalam meresponi keadaan yang tidak mudah. Iya iya, saya nggak boleh terbawa emosi gitu ya, karena ini ada korban korban yang berdarah ini, bahaya. Aduh, kalau pengalaman mujizat Ibu pernah mengalami? Mujizat, hidup saya penuh dengan mujizat. Hidup saya adalah Haleluya. mujizat. Amin amin amin. Boleh ceritakan sedikit, Ibu? Esra, oke, waktu itu saya sempat ingin mengumpulkan uang untuk cochlear implant buat Esra. Oke. Cochlear implant itu, kebetulan karena Esra cochlea-nya yang problem, ya rumah siputnya yang problem. Jadi, kumpulin duit deh gitu, waktu itu harganya sekitar 600 juta untuk implant, itu tahun 2013 kurang lebih. Tapi mama saya sakit cukup parah waktu itu dan harus membutuhkan biaya, akhirnya keluar uang ini sedikit-sedikit dan akhirnya minus gitu ya. Finally mama meninggal di tahun 2013 itu di bulan Mei dan saya tersungkur. Esra hari itu sudah menjelang 10 tahun, batas untuk cochlear implant itu adalah umur 10 tahun. Dan Oke. Esra ulang tahun ke-10 itu bulan Oktober, ini udah bulan Mei dan uang nggak ada lagi. Saya jatuh di lantai, saya nangis, nangis banget Pastor, saya cuma bilang, "Kalau memang Esra memang tidak bisa diimplan, ya memang sudah jalannya dia harus begini dan saya harus mengupayakan yang lain untuk mengajar dia," gitu. Seminggu setelah mama saya meninggal, saya kebetulan suka worship leader Ya. di kantor kami di MNC ini, jadi kebetulan tugas saya waktu itu seminggu setelah mama meninggal, tiba-tiba saya disentuh oleh, salah seorang komisaris di MNC ini menyatakan bahwa beliau dengan 5 direksi lainnya, ada dirut gitu ya, dan beberapa direktur, sepakat untuk memberikan cochlear implant free of charge for Esra. Tanpa saya minta dan mereka saya nggak tahu dari mana anak saya tuli. Wow.
and they did it. Dan mereka Tahun tahu butuh. iya, only a Wow. week setelah mama meninggal. Dari kejadian itu kita bisa lihat ya bahwa ibu menabur untuk orang tua, memberkati mama, dan Tuhan nggak pernah berhutang. Tuhan nggak pernah berutang. Yes, apa yang kita taburkan Tuhan pastilah balaskan lipat kali ganda dan itu terbukti. 100%. Yes, dan Tuhan kirim dengan cara yang ajaib Iya di waktu yang amat sangat singkat. iya, Wow, Tuhan Yesus luar itu biasa. terjadi. Dan Dan akhirnya Ezra juga bicaranya makin baik gitu mhm, ya, dan saya surprise-nya adalah dia bertahan dengan karakternya dari kecil itu, mhm, rendah hati dan tidak rendah diri. iya, Ezra kalau bertemu dengan orang dengan big smile-nya dia akan mhm. salaman, "Halo saya Ezra," gitu. "Hi, I'm Ezra," gitu. Wow, saya Iya. mohon izin bersama dengan semua pemirsa dan juga kru di studio ini, ingin memberikan applause yang luar biasa buat Ibu Ezra. Glenda yang luar biasa. Buat Tuhan Yesus tentunya ya. Amin 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 Tuhan amin. Yesus yang buat semua Yes ini, saya yes cuma yes yes menjalankan bagian yes apa yang harus Tuhan, yes. inginkan gitu. Iya Saya cuma iya melakukan iya, itu, saya nggak mau yes. serong kiri, serong kanan, Amin. saya cuma belajar untuk ada di dalam track-nya Tuhan aja gitu. Yes yes. Tuhan Yesus baik Oh dan sangat Ibu baik. Glena jadi anak Tuhan Yesus yang baik. Amin amin. Haleluya haleluya. Nah, ini sangat mungkin bisa terjadi pada siapa saja Ya. termasuk pemirsa kita. Ibu yang sudah melewati dengan kemenangan, mau pesan apa buat pemirsa kita yang mungkin ada dalam kondisi ini? Iya, saya percaya bahwa saya nggak sendirian mengalami hal ini, Mhm, banyak ibu-ibu ya waktu apalagi Esra masih sekolah di SLB waktu itu kan saya melihat ibu-ibu juga bahkan ada yang lebih parah mereka yang sakit gula harus disuntik, dengan apa itu, suntikan yang sakit gula itu, terus ada yang jantung bocor dan lain sebagainya. Esra normal semua hanya pendengaran saja, yang ingin saya katakan adalah bahwa apapun bentuknya anak-anak dalam keadaan apapun, dia titipan ilahi. Dia berasal dari sang ilahi, bukan dari kita, gitu. Kalaupun bentuknya tidak sama dengan yang lain, pasti sang ilahi itu ada menitipkan sesuatu yang bukan cuma untuk anak itu alami, tetapi kita juga alami. Buat saya, anak-anak spesial itu menjadi instrumen untuk mengubah kehidupan kita, untuk menjadi pelaku firman dan melakukan kehendaknya. masa kesaksian yang Pokoknya sangat luar biasa. Saya akan tutup dengan satu kisah dalam Alkitab, di mana mhm, satu ketika murid-murid melihat ada seorang anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian mereka tanya sama Tuhan Yesus, "Dia begitu karena salahnya kah atau salah orang tuanya kah?" mmm, Tapi kata Tuhan, "Bukan salah dia, bukan salah orang tuanya, tapi kemuliaan Tuhan harus dinyatakan melalui kehidupannya." Dan amin. kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa dalam kehidupan Ezra dan Ibu Glenna. Amin. Kita selalu berdoa, kehidupan Ezra, kehidupan abangnya, Ya, adiknya, Ibu Glenna, terus jadi berkat, jadi amin kemuliaan amin. buat Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan Amin dipermuliakan. amin. Haleluya haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang Oh, luar Tuhan biasa. Yesus dahsyat banget. Terima kasih buat kesaksiannya. Sehat Sama-sama selalu Ibu Pastor, ya. sama-sama Haleluya. Pastor. Itu tadi pemirsa kesaksian yang begitu luar biasa dari Ibu yang luar biasa. Semoga boleh jadi berkat buat saudara yang menyaksikan. Dan saudara yang rindu untuk menjadi berkat bagi banyak orang, saudara bisa menghubungi Instagram kami, di mana saudara bisa mendaftarkan diri untuk hadir di tempat indah jadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.